Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas materi ya. Sudah masuk pada bab 2. Nah, jadi mungkin saya langsung bisa share screen. Nah, jadi hari ini kita membahas materi di bab 2, yaitu mengenai integral parsial dan trigonometri ya. Nah, kemudian seperti biasa, kalau misalkan nanti di pertengahan penjelasan ada suatu hal yang mungkin masih belum paham atau masih bingung, boleh langsung bertanya ya. Nah, jadi mungkin langsung saya mulai dari yang pertama ini ya. Nah, jadi yang pertama kita membahas mengenai integral parsial. Nah, jadi nanti seringkali kita itu dihadapkan dengan permasalahan harus menghitung atau menyelesaikan ya suatu integral dari sebuah fungsi. Saya misalkan katakan dia fungsinya f(x). Nah, akan tetapi integral ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Nah, maka nanti alternatifnya yang pertama kita itu bisa selesaikan menggunakan integral parsial. Nah, sehingga nanti integral parsial itu kita dapatkan ya, yang di sebelah kiri itu adalah integral yang ingin diselesaikan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita punya sebuah rumusan fungsi, nah maka kita harus menentukan U-nya itu yang mana, terus dv-nya yang mana. Nah, maka nanti dengan rumus integral parsial, kita bisa selesaikan, artinya kita sekarang menghitung yang ada di ruas kanan. Berarti U kali V dikurangi sama integral dari V du. Nah, dari kita memilih U dan dV, nah sekarang perhatikan di ruas kanan. Berarti kan yang diketahui itu hanya U sama dV-nya ya. Nah, sedangkan kita di ruas kanan itu butuh V-nya apa sama du-nya. Nah, maka nanti dari kita mengetahui U, kita bisa mencari du, di mana du ini merupakan turunan dari U-nya tadi. Sementara tadi kita juga udah tahu dv. Nah, untuk mencari V, berarti kita mengintegralkan dv-nya. Nah, sehingga di sini yang perlu diingat-ingat adalah rumusan dari integral parsialnya ya. Ini. Nah, di sini untuk integral parsial, kesulitannya itu adalah kita harus tepat ketika menentukan U-nya itu yang mana sama dv-nya yang mana. Karena nanti penentuan kedua itu akan mempengaruhi integral yang harus kita kerjakan di ruas kanan. Nah, jadi dikehendaki supaya nanti pemilihan U dan dv yang tepat itu menyebabkan integral VDU-nya itu semakin mudah dikerjakan dibandingkan integral yang ada di sebelah kiri. Nah, sehingga nanti ada beberapa cirinya ya, tergantung dari bentuk fungsinya. Artinya nanti ada tipsnya, U-nya dipilih yang apa, dv-nya yang apa. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama. Jadi nanti kalau ada fungsinya itu x pangkat n, dikali dengan fx, kemudian ini kita integralkan, maka ketika kita selesaikan dengan integral parsial, di sini fx-nya itu fungsi trigonometri ya. Nah, biasanya kalau nggak cos, itu sin. Nah, jadi salah satu di antara kedua ini.
Nah, maka selalu yang kita jadikan U itu adalah X pangkatnya. Kemudian dv-nya itu adalah yang fx dx. Nah, jadi diperhatikan dv-nya itu diikuti oleh dx-nya juga ya. Jadi dx-nya itu perlu ditulis. Nah, sehingga di sini kalau saya berikan contohnya, misalkan kita akan menyelesaikan integral dari X dikali sama cos X dx. Nah, ini kan kalau diselesaikan secara langsung kita nggak bisa. Maka karena dia memenuhi ya polinomial X pangkat dikali dengan fungsi trigonometri cos, nah kita selesaikan dengan integral parsial. Nah, berarti sekarang U-nya itu kita pilih yang X pangkat. Berarti X, sementara untuk dv-nya, berarti sisanya ya, setelah X diambil, sisa apa? Cos X dx. Nah, kemudian, karena tadi rumus integral parsial itu adalah integral U dv, itu sama dengan U kali V, min integral V du, maka dari U sama dengan X, kita cari turunannya. Berarti U itu kan diturunkan 1 ya. Berarti 1 kali du, karena dia variabelnya U. Atau sebenarnya asalnya dari sini. Kalau saya turunkan U, berarti kan nulisnya du dx. Nah, berarti kan yang kanan turunan X itu 1. Dia nanti dapat du-nya sama dengan dx, kalau dikalikan silang. Nah, tapi biasanya kalau di integral parsial, kita menuliskannya langsung ya. Jadi, kayak tadi, U diturunkan 1, berarti karena variabelnya U ditulis 1 kali du. Satunya tidak perlu saya tulis ya. Sementara yang kanan juga gitu. X diturunkan 1. Karena variabelnya X, berarti 1 kali dx. Sehingga kita dapatkan du-nya adalah dx. Nah, kemudian dari dv kita harus mencari v. Nah, berarti kalau mencari v, artinya kita mengintegralkan yang ada di ruas kanan. Nah, sehingga integral cos, jadi cari fungsi yang kalau diturunkan hasilnya cos X, berarti sin X ya. Nah, di sini hasil integralnya tidak perlu dikasih konstanta, artinya plus-nya nggak perlu ditulis ya. Nanti kita tuliskan ketika dia sudah masuk ke perhitungan ini. Nah, sehingga sekarang kita bisa tulis ya, integral yang mau dicari tadi kan X kali cos X dx. Nah, maka sekarang kita ikuti rumusnya U dikali V. Berarti U-nya X, V-nya sin X. Terus dikurangi integral V-nya adalah sin X, du-nya dx. Nah, kemudian kapan kita berhenti melakukan integral parsial? Ketika integral yang ada di ruas kanan itu sudah bisa diselesaikan secara langsung. Nah, di sini kalau integral sin X kan bisa langsung dicari ya. Nah, sehingga di sini kita langsung bisa tulis. Hasilnya yang depan itu tetap, sementara integral sin itu adalah min cos ya. Berarti min cos X, kemudian baru ditambah konstantanya di sini. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah X kali sin X, min kali min jadi positif. Cos X ditambah C. Oke, jadi itu untuk tipe yang pertama ya. Tadi kalau ada polinomial X pangkat, dikalikan sama fungsi trigonometri, yaitu kalau nggak cos, itu sin.
Jadi nanti diingat-ingat pemilihan U dan dv-nya. Nah, kemudian untuk yang tipe kedua. Nah, untuk yang tipe kedua, sekarang di sini kalau misalkan nanti fungsi yang harus kita integralkan itu bentuknya adalah X pangkat N. Nah, kemudian dikalikan dengan fungsi eksponensial, yaitu E pangkat MX, misalkan di sini ya. Nah, maka di sini nanti yang dijadikan U itu adalah X pangkatnya. Kemudian yang dv itu adalah E pangkat dx. Jadi polanya seperti itu nanti selalu ya. Nah, sehingga kalau kita punya soal ya, katakan kita harus menentukan integral dari X dikalikan dengan E pangkat 2X dx itu nanti hasilnya berapa. Nah, maka sekarang kita awali dengan memilih U-nya, berarti X ya. Nah, sementara itu nanti untuk dv-nya, kita ambil sisanya. Berarti E pangkat 2X dx. Nah, ini saya tulis kembali ya. Tadi rumusan integral parsial adalah integral U dv. Itu kita hitung dari U kali V min integral V du. Nah, sehingga sekarang kita cari du-nya. Berarti sama dengan dx. Nah, sementara kalau kita nyari V, ini kita integral dari E pangkat 2X dx. Nah, maka di sini saya ingin mengingatkan ya, khususnya integral E pangkat. Jadi nanti kalau menghitung integral dari E pangkat AX dx, itu hasilnya adalah 1/A dikali E pangkat AX. Sehingga karena di situ A kita itu 2 ya, karena E pangkat 2X, maka sekarang kita dapatkan V-nya adalah setengah E pangkat 2X. Nah, sehingga sekarang kita bisa tulis ya, tadi kita kan mau menghitung integral X kali E pangkat 2X dx. Nah, maka kita ikuti polanya U, berarti X kali V-nya setengah E pangkat 2X, kemudian dikurangi dengan integral V setengah E pangkat 2X, du-nya adalah dx. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, yang ada di sebelah kanan integralnya juga bisa langsung diselesaikan ya. Nah, sehingga parsialnya kita bisa stop. Nah, maka ini tinggal kita selesaikan. Jadi nanti ini min setengah. Nah, tadi integral E pangkat 2X itu adalah setengah E pangkat 2X. Terus ditambah C. Maka kalau kita selesaikan perhitungannya setengah X kali E pangkat 2X, kemudian dikurangi dengan 1/4 E pangkat 2X ditambah C. Jadi ini untuk tipe yang kedua ya, kalau bentuk fungsinya itu X pangkat dikali sama E pangkat. Nah, kemudian untuk yang tipe ketiga, kalau misalkan nanti bentuk fungsi yang harus diintegralkan itu adalah E pangkat terus dikalikan dengan fx, di mana fx itu merupakan fungsi trigonometri. Nah, biasanya kalau nggak cos itu sin ya, jadi cuma di antara dua itu saja.
Nah, maka nanti yang dijadikan U itu yang E pangkat, sementara yang dijadikan dV itu adalah yang Fx dx. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke contoh soal kita. Kita akan menghitung integral dari E pangkat X dikali cos X dx. Nah, oleh karena itu sekarang kita tulis ya, U-nya itu adalah E pangkat X. Sementara itu, untuk dV-nya itu adalah cos X dx. Nah, maka kita turunkan ya, yang sebelah kiri kita dapat du. Nah, yang kanan turunan dari E pangkat X, dia tetap dirinya sendiri. Dikalikan turunan pangkatnya. X kalau diturunkan 1 ya, sehingga tidak perlu ditulis. Nah, belakangnya dikasih dx. Kemudian kita tentukan V, berarti kita mengintegralkan cos X dx. Nah, maka nanti kita dapatkan V-nya adalah sin X. Nah, maka kita tuliskan kembali ya, tadi integral U dV itu sama dengan U kali V min integral V du. Nah, sehingga sekarang ditulis integral yang mau dicari tadi kan integral dari E pangkat X kali cos X dx. Nah, kita substitusikan U-nya adalah E pangkat X, dikali V-nya adalah sin X, terus nanti dikurangi integral V, V-nya sin X, du-nya adalah E pangkat X dx. Atau ini kalau saya tulis ulang, E pangkat X kali sin X, dikurangi integral E pangkat X kali sin X dx. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa integral yang ada di ruas kanan, ini kita belum bisa selesaikan secara langsung ya. Maka ini harus kita parsialkan kembali. Nah, jadi ini diparsialkan lagi. Nah, tentunya dengan memilih U-nya tetap E pangkat X, sementara dV-nya sin X dx ya. Nah, berarti di sini saya tulis U-nya E pangkat X, kemudian untuk dV-nya berarti adalah sin X dx ya. Oke, maka kita cari du-nya. Kita dapat E pangkat X dx. Sementara untuk menentukan V, berarti kita mengintegralkan sin X dx. Nah, maka kita dapatkan nanti hasilnya adalah min cos X. Nah, sehingga nanti yang integral dari E pangkat X kali sin X dx tadi, itu hasil parsialnya dengan mengikuti rumus yang sama ini, nanti kita tulis U E pangkat X kali V-nya min cos X min integral V, berarti min cos X, dikali du-nya adalah E pangkat X dx. Atau ini saya bisa tulis jadi apa? Min E pangkat X kali cos X, min ketemu min jadi plus, integral E pangkat X cos X dx. Nah, maka sekarang ini kita tuliskan kembali ya seluruhnya. Di sini integral E pangkat X kali cos X dx. Tadi yang depan adalah E pangkat X kali sin X.
Kemudian dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan setelah memparsialkan kembali yang di ruas kanan tadi, yaitu min P pangkat X kali cos X ditambah integral E pangkat X kali cos X dx. Nah, kemudian sekarang kita keluarkan dari tanda kurungnya ya. Nah, maka nanti yang sebelah kiri saya tulis tetap. Ini yang depan juga tetap yang ada di ruas kanan. Kemudian ini jadi positif ya. P pangkat X kali cos X. Ini jadi negatif. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat integral yang ada di ujung kanan, itu kan juga tidak bisa kita selesaikan ya. Karena dia bentuknya masih E pangkat kali cos. Nah, namun di sini kita tidak perlu parsialkan kembali, tapi bentuk integral tersebut silahkan dipindah ruas ke kiri. Nah, karena ini bentuknya sama, seperti yang ada di kiri ya, sehingga nanti saya punya integral yang satu ini, terus ditambah integral satu ini. Sehingga kan sekarang menjadi dua kalinya. Integral dari E pangkat X kali cos X dx. Nah, sementara yang kanan, sekarang hanya sisa E pangkat X kali sin X, ditambah sama E pangkat X kali cos X. Nah, karena kita hanya mau mencari integral dari E pangkat X kali cos X dx saja, maka artinya yang ruas kanan itu kita bagi dengan 2. Nah, sehingga nanti kita dapatkan ini, atau nanti kalian bisa tulis juga menjadi, karena yang ada di ruas kanan sama-sama mengandung E pangkat X, maka di sini saya ditulis sin X ditambah cos X. Dibagi 2, nah jangan lupa paling ujung kanan ditambah dengan konstanta. Nah, jadi di sini tipsnya yang perlu diingat kalau nanti menjumpai bentuk ini tadi ya, integral yang E pangkat kali fungsi trigonometri bisa cos atau sin, maka memparsialkannya cuma 2 kali. Nah, sehingga ketika sudah kita parsialkan 2 kali, di sini kita dapatkan bentuk yang sama persis dengan integral yang mau dicari di ruas kiri. Nah, sehingga yang ada di ruas kanan silahkan dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau misalkan belum ada, mungkin kita bisa lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang yang keempat itu tuh tipe-tipe khusus. Jadi di sini yang dimaksud tipe-tipe khusus, itu biasanya integralnya itu hanya satu fungsi saja. Nah, jadi maksud saya kalau kita bisa perhatikan ya, yang tipe 1 sampai 3 tadi pasti kan perkalian dua fungsi. Seperti yang nomor 3 tadi, E pangkat kali fx. Kemudian yang nomor 2, X pangkat kali E pangkat. Begitu pula yang nomor 1, X pangkat kali fx. Kan selalu dua fungsi yang dikalikan ya. Nah, sementara kalau yang di tipe 4, itu nanti cuma satu fungsi aja.
Jadi cuma fx, dx. Nah, maka kalau kita selesaikan dengan integral parsial, maka nanti selalu yang dijadikan U adalah fx-nya, fungsinya. Sementara dv-nya itu dx-nya saja. Nah, jadi sebagai contoh ini, misalkan kita mau menyelesaikan integral dari sin len t dt. Nah, berarti kan fungsinya cuma sin dari len ini kan ya. Nah, sehingga sekarang kita ikuti aturannya. Berarti yang kita ambil sebagai U itu adalah sin dari len t-nya. Nah, sementara yang dijadikan dv itu adalah dx. Nah, kemudian tadi kalau kita tulis ya, rumus dari integral parsialnya, integral UdV itu adalah U kali V min integral V du. Nah, sehingga sekarang kita perlu menentukan du-nya dulu ya. Nanti yang sebelah kiri kalau saya turunkan du, sementara yang di kanan pertama turunan dari sin, itu adalah cos. Ditulis seluruhnya. Nah, kemudian perlu dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya sin. Nah, berarti turunan dari len T itu adalah 1/T. Tulislah dt, gitu ya. Nah, sementara kalau kita nyari V, berarti kita mengintegralkan yang di ruas kanan, yaitu dx. Nah, integral dx itu sama kayak kita mengintegralkan 1 dx. Nah, sehingga nanti kita dapatkan apa? Integral dari suatu nilai konstan, itu artinya kita tinggal mengalihkan dengan variabel pangkat 1. Berarti karena di sini dx, artinya variabelnya x. Berarti nanti hasilnya 1 kali x. Sehingga kita dapatkan V-nya adalah x. Nah, kemudian sekarang kita tulis ya, lanjutannya tadi integral dari sin len t dt. Nah, berarti kita masukkan ke dalam rumus U kali V. Berarti sin dari len t, V-nya adalah ini ya. Oh iya, saya salah ya, maaf. Kan kita variabelnya t ya, sehingga di sini harusnya bukan dx, tapi dt. Oke, mungkin saya perbaiki dulu. Ini harusnya dt, karena fungsinya fungsi t ya. Sehingga V-nya 1 kali T, berarti T ya. Oke, kita ulangi, berarti U kali V, sin len T kali T, dikurangi integral V-nya T, dikalikan sama DU. DU-nya adalah cos len T kali 1/T dt. Nah, ini ada faktor yang bisa disederhanakan ya, ini dan ini. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah T kali sin len T, kemudian dikurangi dengan integral cos len T dt. Nah, sekarang perhatikan bahwa integral yang ada di ujung kanan, ini kita belum bisa kerjakan secara langsung. Nah, sehingga ini harus diparsialkan kembali. Tentunya dengan pemilihan U dan dv yang sama, seperti tadi ya. Jadi silakan U-nya itu diambil yang fungsinya, berarti cos dari len T. Nah, sementara untuk dv-nya adalah dt.
Nah, sehingga sekarang kita cari DU-nya ya. Pertama, turunan dari cos. Itu adalah min sin. Kita tulis seluruhnya. Kemudian dikalikan dengan nilai yang ada di dalam kurung. Berarti turunan dari lente itu adalah 1/T. Nah, untuk mencari V sama persis kayak tadi ya. Berarti integral dt hasilnya adalah T. Nah, maka nanti integral kita yang cos lente dt itu hasil parsialnya kita substitusikan ya ke rumus ini tadi. U-nya adalah cos dari lente. V-nya T dikurangi integral V-nya T, DU-nya min sin lente kali 1/T. Nah, ini tadi kurang dt ya di belakangnya. dt. Nah, sehingga nanti kita bisa sederhanakan juga, T-nya bisa tercoret. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah T kali cos lente, kemudian min kali min jadi positif ya. Integral dari sin lente dt. Nah, sehingga nanti ini saya tuliskan kembali ke bawah. Jadi integral yang mau dicari sin lente dt, yang di kanan suku pertama saya tulis ulang, T dikali sin lente, kemudian dikurangi dengan hasil integral yang sudah kita parsialkan, yang ada di ruas kanan. Berarti tadi T kali cos lente, kemudian ditambah integral dari sin lente dt. Nah, kemudian sekarang kita keluarkan dari kurung ya. Jadi T kali sin lente dikurangi T kali cos lente. Ini juga jadi negatif ya. Integral dari sin lente dt. Yang ruas kiri saya tulis juga. Nah, di sini kita mendapati bahwa yang ada di ruas kanan integralnya sama seperti yang mau kita tentukan di ruas kiri. Nah, sehingga sama kayak tadi ya, silahkan dipindah ruas yang ada di kanan. Maka nanti yang di sebelah kiri kita punya 2 kalinya integral dari sin lente dt. Sementara yang kanan nanti sisa T kali sin lente dikurangi T kali cos lente. Nah, sehingga kalau cuma nyari integral dari sin lente dt saja, maka yang ruas kanan itu kita bagi dengan 2. Atau ini nanti boleh kalau misalkan dituliskan dalam bentuk pemfaktoran ya, karena yang di ruas kanan itu sama-sama dikali T. T-nya bisa keluar, yang di dalam sisa sin lente dikurangi dengan cos lente. Nah, kemudian ini kita bagi dengan 2, terus ditambah dengan konstanta. Oke, jadi di integral parsial, nanti kurang lebih ada 4 kasus ya.
Jadi saya jabarkan satu persatu supaya nanti pemilihan U dan DV-nya itu bisa tepat. Karena kalau pemilihan U dan DV-nya itu terbalik, itu akan membuat integral yang harus dihitung di ruas kanan ini semakin sulit daripada integral yang dicari di ruas kiri ya. Nah, sehingga nanti dari keempat itu kalian bisa ingat-ingat caranya ya, penentuan U dan DV. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas terkait dengan integral parsial, silahkan boleh ditanyakan ya. Iya, Auzen? Ini sih Mbak nanya, jadi ini untuk memparsialkan kembali itu sampai berapa kali ya Mbak? Atau sampai sampai gimana Mbak? Misalnya dia harus diparsialkan kembali, itu nanti sampai berapa kali? Ada kemungkinan sampai 3 atau 4 kali gitu Mbak? Iya. Jadi biasanya kita itu mengintegralkan parsialnya sampai berapa kali itu dilihat tipe soalnya. Jadi pertama, kalau misalkan untuk yang tipe 1, X pangkat N kali Fx, itu mengintegralkan parsialnya sampai yang X pangkat N-nya itu ketika diturunkan, artinya dicari DU-nya, itu sudah hasilnya nilai konstan. Jadi kalau misalkan di sini kasusnya X pangkat 3 dikali dengan misalkan cos X, kan pangkatnya 3 ya. Nah, dia supaya nanti dapat turunan yang hasilnya itu cuma nilai konstan, kan dia perlu diturunkan sebanyak 3 kali. Jadi misalkan X pangkat 3. Ini pertama kalau diturunkan dapat 3X kuadrat. Maka ini nanti untuk parsial yang pertama. Jadi masuk ke rumus yang warna hijau tadi. Nah, terus nanti yang ada di ruas kanan pasti masih mengandung ininya, 3X kuadratnya di sini. Sehingga kan masih ada X pangkat kali fungsi trigonometri lagi ya. Nah, sehingga itu kan diparsialkan lagi. Maka ini nanti kalau diturunkan kan dapat 6X. Nah, maka ini akan masuk ke parsial yang kedua. Nah, maka di sini nanti juga akan muncul yang 6X kali fungsi trigonometri lagi. Nah, ini berarti perlu diturunkan. 6X diturunkan dapat 6. Nah, maka ini akan masuk ke parsial ketiga. Nah, oleh karena di sini udah nilai konstan dikali sama misalkan sin X atau cos X, kan itu bisa langsung diselesaikan integralnya. Maka dia akan stop. Jadi bisa dibilang kita stop untuk melakukan integral parsial ketika integral yang VDU atau yang ada di ruas kanan itu sudah bisa langsung dihitung. Seperti itu ya. Kalau yang ini juga sama ya, karena dia yang dijadikan U X pangkat N-nya. Jadi kalau N-nya misalkan 2, dia diparsialkan 2 kali. Sampai turunannya di sini nanti cuma nilai konstan. Sementara kalau yang nomor 3 sama 4, tipenya ya, dia itu berhenti ketika parsialnya yang di sini, kita itu sudah mendapati bentuk integral yang sama, seperti yang kita cari di ruas kiri. Maka nanti pakai cara yang dipindah ruaskan. Karena ini kalau diparsialkan terus, nggak mungkin mencapai nilai konstan, karena ya tetap E pangkat kali sin, E pangkat kali cos. Sehingga perlu cara lain ya, yaitu ketika sudah dapat hasil integral yang sama, silahkan dipindah ruas ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Gimana kira-kira? Sudah bisa dipahami? Oke Mbak, sudah cukup jelas. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi kira-kira?
Baik, kalau misalkan belum ada, mungkin kita lanjutkan dulu ya ke materi yang berikutnya. Nah, materi yang berikutnya, sekarang itu kita masuk ke integral yang fungsi trigonometri ya. Nah, jadi kita awali dengan rumus reduksi untuk sinus dan kosinus, atau untuk sin dan cos ya. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan kita harus mengintegralkan fungsi dari sin dan cos, di mana masing-masing itu dia pangkatnya besar biasanya ya, maka nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus reduksi berikut. Nah, jadi sudah dituliskan rumusnya, dan ini harus dihafalkan, supaya kita bisa menggunakannya ya, untuk menyelesaikan sebuah soal. Nah, kemudian nanti mungkin ada pertanyaan, kapan kita harus berhenti melakukan reduksi? Nah, kita itu berhenti ketika yang ada di kanan, integralnya, itu pangkat dari sin atau cos, itu paling kecil 1 atau 2. Jadi kalau udah 1, kan langsung bisa dihitung ya, misalkan integral dari sin X, kita dapat min cos X. Nah, begitu juga kalau integral dari cos X, kita dapat sin X. Kan bisa langsung dihitung, berarti reduksinya bisa stop. Nah, sementara kalau misalkan nanti pangkatnya 2, itu sebenarnya boleh diparsial lagi dengan, maaf, bukan diparsial ya, bisa direduksi lagi. Tapi kalau saya lebih prefer untuk mengubah ke dalam bentuk identitas trigonometrik. Jadi nanti kalau sudah dapat sinnya pangkat 2 yang ada di integral kanan, itu dengan identitas trigonometri kita ubah menjadi bentuk setengah, min setengah cos 2 theta. Nah, begitu juga untuk yang cos. Kalau dia udah pangkat 2, silahkan diubah ke bentuk setengah plus setengah cos 2x. Nah, sehingga dari situ nanti kita baru hitung integralnya ini ya. Jadi diingat-ingat, berhenti melakukan reduksi ketika yang diintegralkan di kanan ini, pangkatnya itu udah 1 atau 2. Nah, kalau lebih dari 2, berarti harus direduksi lagi. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ya ke soal. Misalkan kita harus menghitung integral dari sin pangkat 4x dx. Nah, berarti kan di sini n-nya 4 ya. Nah, berarti di situ kita bisa tulis integral sin pangkat 4x dx. Kita ikuti polanya ya. Min 1/n, berarti min 1/4 dikali sin pangkatnya berkurang 1, berarti jadi pangkat 3, dikali cos X, terus ditambah n-1, berarti 3/n, 4. Kemudian dikali dengan integral sin pangkatnya berkurang 2, jadi pangkat 2x dx. Nah, di sini karena pangkatnya sudah 2 ya, maka saya bisa stop untuk reduksinya. Nah, tapi itu perlu saya ubah dulu ke dalam bentuk identitas trigonometri ya. Nah, jadi saya tulis 3/4 integral, yang ini berubah jadi setengah, min setengah cos 2x dx. Nah, maka nanti solusinya adalah yang depan tetap terus ini tetap dikali 3/4 ya. Nah, sekarang integral dari setengah. Nah, tadi kalau integral nilai konstan adalah dia tinggal dikali sama variabelnya pangkat 1. Jadi kalau di sini dx, nanti setengah kali x, berarti setengah x. Kemudian min setengah integral dari cos itu adalah sin ya. Berarti kita dapat
sin 2x, terus perlu dikalikan sama 1 dibagi dengan turunan dari sudutnya. 2x diturunkan 2. Nah, ini plus C. Nah, sehingga kalau nanti saya gabungkan ya, perkaliannya, berarti min 1/4 sin pangkat 3x kali cos x, terus ditambah 3/8x. Ini berarti min 1/4 kali 3/4. Berarti min 3/16 sin 2x plus C. Jadi di sini hati-hati ya untuk integral fungsi trigonometri kalau sudutnya itu tidak hanya x. Dan mungkin saya bisa tuliskan di sini, nanti kalau integral dari sin ax dx itu adalah min 1/a cos ax. Atau mungkin ini saya kurung ya sudutnya ya. Nah, sementara kalau integral dari cos ax dx itu adalah 1/a kali sin ax plus c. Nah, biasanya yang sering lupa itu nggak dikalikan 1/a-nya ya. Jadi cuma dilihat kalau sin jadi min cos atau sebaliknya cos jadi sin ya. Jadi nanti bisa diingat-ingat kembali. Ya, jadi itu untuk rumus reduksi tadi ya. Nah, jadi di sini pertama tadi harus dihafalkan rumus reduksi sin dan cos, kemudian ini silahkan diingat-ingat ya. Karena ini nanti akan sering digunakan, khususnya kalau integralnya trigonometri. Nah, kemudian sekarang kita masuk pengintegralan perpangkatan sin dan cos. Nah, kalau untuk soal yang di atas tadi itu kan kalau tipenya sin itu hanya sin saja tapi dipangkatkan. Begitu juga cos itu hanya cos tapi dia berpangkat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan keduanya itu digabung, yaitu kita kalikan. Nah, maka nanti kita punya 3 aturan ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan pangkat dari sin-nya itu ganjil, maka kita nanti akan menggunakan aturan yang pertama. Nah, jadi nanti pertama kita harus pilih faktor dari sin X. Nah, kemudian kita menggunakan kesamaan terkait. Nah, kalau untuk di tipe 1, itu nanti persamaan yang digunakan ini. Jadi sin kuadrat X-nya nanti harus diubah jadi 1 min cos kuadrat X. Atau cirinya nanti integral di sini yang ada sin, ada cos, seluruhnya itu harus dinyatakan dalam cos. Kalau tipe 1 ya, makanya bentuk sin-nya itu dinyatakan dalam cos. Nah, kenapa dapat itu? Itu dari sini ya, kan kita punya identitas trigonometri kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian nanti kita substitusinya, U-nya adalah cos X. Nah, sementara itu nanti kalau ternyata pangkat dari cos-nya itu yang ganjil, kita berarti pakai cara yang kedua. Nah, maka nanti seluruhnya yang ada di sini fungsinya harus dinyatakan dalam sin. Sehingga nanti yang bentuk cos harus diubah jadi sin ya dengan kesamaan terkait ini. Sehingga substitusi yang digunakan adalah U sama dengan sin X. Nah, kemudian nanti yang terakhir, kalau misalkan pangkat keduanya itu sama-sama genap.
Maka di sini kita akan menggunakan kesamaan-kesamaan terkait untuk mereduksi pangkat dari masing-masing sin dan cos tadi. Nah, maka nanti kita gunakan identitas trigonometrinya ini ya. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung berikan ke contoh soal ya. Jadi di sini kita akan selesaikan integral dari sin pangkat 3x kali cos kuadrat x. Nah, di sini kita identifikasi dulu bahwa apa? Pangkat dari sin x atau dari sinnya itu adalah ganjil ya. Nah, maka dari sini kita akan tahu bahwa kita akan menggunakan cara yang satu. Nah, tadi kalau kita ingat cara satu, semuanya nanti harus dinyatakan dalam cos ya, karena nanti substitusinya U sama dengan cos X. Nah, maka sekarang saya tulis ulang integral sin pangkat 3x kali cos kuadrat X dx. Itu saya tulis menjadi integral sin pangkat 3 itu menjadi sin kuadrat kali sin X. Sementara kalau yang cos ditulis tetap. Nah, kemudian saya tulis integral. Ini hanya urutannya saja ya. Kali sin X dx. Nah, kemudian sin kuadratnya kan harus berubah dalam cos, yaitu 1 min cos kuadrat X. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk terakhir ini, sekarang kita lakukan substitusi. Tadi kalau cara satu, yang disubstitusi itu adalah U sama dengan cos X. Nah, sekarang kita turunkan ya, DU, turunan cos adalah min sin X dx. Nah, maka kalau yang kanan itu saya tulis sin X dx saja, maka yang ruas kiri jadi min DU. Nah, sehingga ini sekarang bisa saya tulis ya, menjadi sama dengan integral 1, karena cos tadi itu U, cos kuadrat menjadi U kuadrat. Ini juga U kuadrat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sin X dx, dia akan berubah jadi min DU. Jadi tujuannya di situ ya. Ini saya tulis min DU. Berarti min integral, ini saya kalikan U kuadrat min U pangkat 4 DU. Nah, sehingga min hasil integralnya adalah sepertiga U pangkat 3 min 1/5 U pangkat 5 plus C. Nah, kemudian jangan lupa harus dikembalikan lagi dalam fungsi X ya. Karena U-nya tadi adalah cos X, berarti nanti kita dapat min sepertiga cos pangkat 3X, terus plus 1/5 cos pangkat 5X plus C. Jadi di sini maksud dari memilah faktornya ya, faktor dari sin X itu dituliskan ulang, supaya nanti pada akhirnya yang sin yang bentuk pangkat genap itu diubah jadi 1 min cos kuadrat. Kemudian ada sisa yang cuma pangkat 1 dx, karena ini nanti yang akan berubah jadi berapa du-nya.
Gitu ya. Jadi ditulis, kalau sin pangkat 3 pasti berubahnya jadi sin kuadrat kali sin pangkat 1. Misalkan di sini kalau sinnya pangkat 5, berarti diubah jadi sin pangkat 4 dikali sin pangkat 1. Nah, terus nanti yang sin pangkat 4 itu kan sin kuadrat dikuadratkan. Nah, baru sin kuadratnya diubah yang jadi 1 min cos kuadrat X. Jadi menguraikannya selalu sin pangkat 1 dikalikan sisanya, sin pangkat berapa, supaya hasilnya tetap seperti yang ada di soal. Sementara kalau cosnya kita tidak perlu ubah. Untuk tipe yang pangkat dari sinnya itu ganjil. Nah, nanti untuk yang cos, pangkatnya ganjil, dia juga sama persis caranya. Cuma yang diuraikan sekarang cosnya, nanti yang dijadikan perkalian dengan cos pangkat 1. Nah, sehingga di sini tentunya kita harus ingat ya, aturan-aturan 1, 2, 3 ini. Sebelum nanti kita aplikasikan ke soalnya. Nah, jadi bisa dibilang memang di matematika 2 itu materinya banyak sekali yang harus dihafal ya. Jadi nanti harus lebih rajin belajarnya ya. Karena kebetulan materinya kalau kita lihat juga bisa dibilang lebih susah ya dibandingkan matematika 1. Oke, jadi nanti harus lebih giat lagi ya. Oke, jadi itu contoh soalnya ya. Nah, kemudian ini ada yang contoh kedua. Coba saya berikan, ada 2 contoh ya. Kalau contoh kedua sekarang saya balik, yang pangkat ganjil itu adalah yang cos ya. Jadi di sini mungkin saya tulis pangkat dari cos itu adalah ganjil. Nah, sehingga nanti kita pakai cara yang 2 ya. Oke, cara 2 mungkin saya flashback-kan kembali sebentar. Jadi pada intinya kalau cara 2 itu nanti persamaannya yang bentuk perkalian sin sama cos pada akhirnya itu harus kita ubah supaya menjadi bentuk sin semua. Nah, sehingga yang harus dipilah faktornya itu adalah cosnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa tulis nanti integral dari sin pangkat 4x kali cos pangkat 5x dx. Nah, sinnya tetap ya, karena yang harus dipilah itu yang cosnya. Cos pangkat 5 dituliskan menjadi cos pangkat 1 dikalikan sisanya. Berarti kan artinya cos pangkat 4 dikali cos pangkat 1 ya. Nah, kemudian kita tulis kembali yang depan tetap cos pangkat 4 itu berubah jadi cos kuadrat yang dikuadratkan. Seperti ini. Nah, kemudian kan cosnya harus diubah ya dalam sin. Jadi tadi kesamaan terkait yang bisa digunakan itu cos kuadrat berubah jadi 1 min sin kuadrat dikuadratkan kali cos x dx. Nah, maka setelah kita dapatkan ini, kita sekarang lakukan substitusi. Nah, tadi kalau cara 2, substitusinya adalah U sama dengan sin ya. Maka kalau kita turunkan DU, itu adalah cos X dx. Nah, sehingga ini nanti kita akan dapatkan
menjadi integral karena sin tadi sama dengan U, berarti ini sekarang U pangkat 4 dikali sama 1 min U kuadrat dikuadratkan. Nah, kemudian di sini cos X dx berubah menjadi du ya. Atau ini harusnya saya kasih warna biru saja ya ini. Jadi supaya tahu berubahnya dari mana ya. Itu jadi du. Nah, maka kita selesaikan integral U pangkat 4. Ini kalau saya kuadratkan, kita dapat 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4. Berarti nanti kita menghitung integral dari U pangkat 4 min 2 U pangkat 6 plus U pangkat 8 du. Nah, ini kita berarti selesaikan ya. Nah, maka nanti hasilnya adalah 1/5 U pangkat 5 min 2/7 U pangkat 7 ya. Kemudian plus 1/9 U pangkat 9 plus C. Nah, kemudian harus kita kembalikan lagi. U-nya tadi dalam X apa? Yaitu sin X. Jadi 1/5 sin pangkat 5X min 2/7 sin pangkat 7X. Kemudian plus 1/9 sin pangkat 9X. Dan yang terakhir ditambah dengan konstanta. Jadi itu untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kalian menjumpai ya bentuk integral yang dia itu sin dikali cos, tapi masing-masing itu hanya pangkat 1. Nah, tetapi di sini sudutnya itu berbeda. Jadi sudut yang ada di sin sama cos misalkan berbeda. Kemudian bisa jadi bentuknya yang cos dikali cos, sudutnya berbeda. Maka nanti penyelesaiannya kita harus menggunakan identitas trigonometri dulu. Jadi artinya nanti fungsinya harus diubah dulu ke bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, kemudian nanti bentuk yang di ruas kananlah yang kita integralkan. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita coba aplikasikan ke soalnya ya. Misalkan akan menyelesaikan integral dari sin 3 theta dikali sama cos 5 theta d theta. Nah, maka pertama kita tulis dulu ya. Sin 3 theta dikali cos 5 theta, itu kita ubah dulu dengan rumus yang nomor 1. Berarti sin sudutnya dijumlah, berarti 3 theta ditambah 5 theta. Kemudian ditambah sin, sudutnya dikurangi, berarti 3 theta min 5 theta. Ke sini nanti kita bagi 2. Nah, berarti kan kita dapatkan apa? Sin 8 theta plus sin min 2 theta per 2. Nah, kemudian di sini kita mendapati bahwa ada salah satu sudut yang negatif. Nah, maka nanti kalian harus ingat aturan ini. Kalau kita punya sin dari min theta, itu adalah negatifnya dari sin theta. Nah, sementara kalau untuk cos, sudut negatif, dia tetap jadi positif cos theta.
Nah, jadi nanti itu bisa diingat-ingat ya. Nah, sehingga sekarang ini kita akan dapat apa? Setengahnya saya pindah ke depan saja ya. Nah, maka di sini jadi sin 8 theta. Terus ini jadi negatif ya. Tapi sekarang sudutnya positif. Seperti ini. Nah, sehingga kalau tadi kita menghitung integral dari sin 3 theta kali cos 5 theta d theta itu sama saja kita menghitung integral yang ada di kanan ini. Nah, berarti setengahnya saya keluarkan integral dari sin 8 theta min sin 2 theta d theta. Di setengah integral sin itu adalah min cos ya. Nah, tadi ingat kalau integral dari sin AX itu adalah min 1/A kali cos AX-nya ya. Berarti artinya apa? Min 1/8 cos 8 theta. Terus ini dikurangi, hasil integralnya berarti juga min setengah kali cos 2 theta. Ditambah C. Nah, nanti kalau saya kalikan berarti min 1/16 kali cos 8 theta. Min kali min plus ya, terus dikali setengah jadi plus 1/4. Cos 2 theta ditambah C. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Barangkali kalau misalkan ada pertanyaan silahkan terkait yang bentuk perpangkatan sin dan cos. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada berarti mungkin sekarang kita bisa lanjutkan integrasi perpangkatan sekan dan tangen. Nah, jadi sebelumnya nanti silahkan diingat-ingat kedua bentuk integral ini ya. Yang pertama, integral dari tan x dx itu hasilnya adalah ln dari sekan x plus c. Nah, sementara integral dari sekan x dx itu adalah ln dari sekan x ditambah tan x, kemudian ditambah dengan konstanta. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita menjumpai ya bentuk fungsinya sekan dan tangen tapi dia berpangkat, nah maka kita juga bisa gunakan rumus reduksi untuk menyelesaikan integralnya. Nah, jadi diberikan seperti ini ya. Dan ini nanti juga harus kita ingat-ingat rumusnya. Nah, jadi nanti rumus reduksinya itu akan berhenti ketika apa? Pangkat yang ada di sebelah kanan, sekannya itu cuma pangkat 1. Begitu juga yang untuk tan, pangkatnya ini juga harus cuma pangkat 1. Nah, sehingga nanti langsung pakai hasil yang ada di atas tadi ya. Untuk masing-masing integral tan atau sekan yang dia pangkat 1. Nah, sehingga nanti kan harus hafal ya yang di kotak atas ini. Nah, sekarang kita coba lihat untuk contohnya ya. Misalkan kita mau menghitung integral dari tan pangkat 3x dx, maka kita gunakan rumus reduksi yang nomor 2, maka kan nanti hasilnya adalah tan-nya berkurang 1 pangkatnya, berarti jadi pangkat 2 ya. Kemudian dibagi M-1, berarti 2. Terus
kurangi integral tan-nya pangkat 1 dx. Nah, maka nanti langsung ditulis hasilnya. Tan kuadrat x per 2 dikurangi dengan, ini tadi kan hasilnya ln dari sekan x plus c. Seperti itu ya penggunaannya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan tipenya itu tan berpangkat, kemudian sekan berpangkat dikalikan. Kalau yang di atas tadi kan masing-masing sendiri-sendiri ya. Artinya kalau tan ya hanya tan saja, begitu pula kalau sekan hanya sekan saja. Nah, di sini kalau dikali, maka dia ada aturannya. Seperti yang ketika sin dikali cos tadi ya. Nah, jadi nanti juga ada 3 tipe. Nah, jadi pertama nanti cara satu itu digunakan kalau pangkat dari tan adalah ganjil. Nah, maka nanti seluruhnya ini persamaan yang tan kali sekan harus dinyatakan ke dalam sekan semua. Jadi makanya yang dipilah adalah faktor dari tan-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang tipe kedua itu ketika pangkat dari sekan adalah genap. Nah, maka nanti seluruhnya ini harus diubah dalam tan semua. Sehingga yang dipilah adalah faktor dari sekannya. Nah, sementara kalau misalkan kebalikannya ya M-nya genap, N-nya ganjil. Maka kita gunakan masing-masing ini ya. Pertama, kesamaan terkait untuk mereduksi pangkat dari tan-nya. Nah, jadi nanti ini diubah semuanya dalam sekan, kemudian nanti yang sekan pangkat itu pakai rumus reduksi sekan yang saya tuliskan di poin 1 ini tadi. Nah, jadi sekali lagi, kalau tipe 1, semua persamaan harus dinyatakan dalam sekan semuanya. Sementara kalau tipe 2, semuanya dinyatakan dalam tan. Nah, kalau 3, semuanya dalam sekan nanti pada akhirnya. Sekarang coba perhatikan contohnya. Nah, sekarang saya punya integral dari tan pangkat 4x kali sekan x dx ya. Oh iya, saya tadi kelewat. Nah, jadi nanti kesamaan terkaitnya itu ini ya, kalau untuk sekan kali tan yang berpangkat. Jadi nanti ini juga harus dihafalkan. Nah, kembali lagi ke soalnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita dapati pangkat tannya kan tidak ganjil ya. Kemudian pangkat sekannya juga tidak genap. Tapi dia memenuhi yang nomor 3 ya. Dia itu pangkatannya genap, kemudian pangkat sekannya ganjil. Nah, berarti artinya kita pakai cara yang nomor 3. Nah, jadi mungkin di sini saya identifikasi dulu ya. Pangkat dari tan X itu adalah genap. Sementara itu pangkat dari sekan X itu adalah ganjil. Nah, oleh karena itu, ini dia memenuhi cara yang nomor 3. Nah, maka kalau dia memenuhi cara yang nomor 3, nah sekarang kita selesaikan. Sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Pertama, gunakan kesamaan terkait untuk mereduksi pangkat dari tan X. Nah, jadi saya tulis ulang soalnya. Integral dari tan pangkat 4x kali sekan x dx
Nah, tadi kan saya bilang ya, semuanya harus dinyatakan dalam sekan nanti. Berarti artinya yang tan pangkat 4 itu saya ubah jadi tan pangkat 2 dikuadratkan. Sementara kalau yang sekan X tetap. Nah, kemudian karena semuanya harus dinyatakan dalam sekan, tan kuadrat saya ubah jadi sekan kuadrat min 1. Jadi ditulis sekan kuadrat X min 1 kuadrat terus dikali sekan X dx. Nah, kemudian di sini, ini kan saya bisa kuadratin ya. Kita punya sekan pangkat 4X min 2 kali sekan kuadrat X plus 1. Terus dikali sama sekan X. Nah, silakan dijabarkan perkaliannya. Berarti integral dari sekan pangkat 5X dikurangi 2 sekan pangkat 3X ditambah sekan X dx. Nah, maka di sini artinya apa? Kita selesaikan integral dari sekan pangkat 5X dx. Terus nanti dikurangi 2 kali hasilnya integral sekan pangkat 3X dx. Terus ditambah integral dari sekan X dx. Nah, maka ini kita cari satu persatu ya. Ini saya katakan A, ini B, ini C. Nah, kita cari yang A dulu. Nah, tadi integral dari sekan X dx kan sudah diberikan di atas tadi ya, yang harus dihafalkan tadi, yaitu hasilnya ln dari sekan X ditambah tan X. Seperti itu. Nah, sementara sekarang kita cari yang B. Berarti kita gunakan rumus reduksi ya untuk sekan pangkat. Berarti sekan pangkat 3X dx. Jadi pakai rumus reduksi yang saya tulis di atas tadi ya. Ini. Nah, maka nanti berdasarkan rumus itu, kita akan dapatkan hasilnya adalah sekan, pangkatnya berkurang 2. Nanti jadi pangkat 1 ya. X kali tan X. Dan dibagi sama N-1. Berarti 2. N itu pangkatnya ya. Kemudian ditambah N-2. Berarti 1 per N-1. 2. Integral dari sekan pangkatnya berkurang 2. Berarti sekan X dx. Nah, jika nanti hasilnya apa? Sekan X kali tan X dibagi 2. Terus ditambah setengah, integral sekan tadi adalah ini ya, ln sekan X ditambah tan X. Nah, sementara yang terakhir kita cari yang hasil C-nya. Yang hasil C berarti nanti kita hitung integral sekan pangkat 5X dx. Nah, ini juga menggunakan rumus reduksi, maka nanti kita dapatkan sekan pangkat 3X kali tan X per 4 ditambah 3/4 integral sekan pangkat 3X dx. Nah, maka nanti ditulis ya, sekan pangkat 3X kali tan X per 4, kemudian ditambah 3/4. Nah, hasil yang integral sekan pangkat 3 tadi kan sudah didapat di sini. Berarti kita tulis langsung sekan X kali tan X per 2
ditambah setengah. Ln dari sekan X tambah tan X. Ini ya. Nah, nanti kalau mau dijabarkan, berarti sama dengan sekan pangkat 3X kali tan X dibagi sama 4 ditambah, berarti jadi 3/8 kali sekan X tan X, kemudian ditambah 3/8 kali ln dari sekan X plus tan X. Nah, jika nanti hasil akhir integralnya itu adalah, kalau ini saya kasih sebagai A, terus ini sebagai B, dan yang ini saya namakan C. Nah, maka nanti hasil integralnya silahkan ditulis ya. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah konstanta. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat, sangat panjang sekali ya kalau kita menjumpai yang tipe 3. Jadi kalau pangkat dari tannya itu genap, kemudian yang sekan itu ganjil. Seperti itu ya. Nah, barangkali ada pertanyaan dulu terkait yang integral sekan dan tangen. Nah, jadi untuk hari ini bab 2 itu kita hanya bahas subbab 2.1 ya. Sementara untuk kelanjutannya yang mengenai integral fungsi rasional yang menggunakan pecahan parsial, kemudian integral dengan substitusi trigonometri, itu kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Nah, jadi hari ini memang khusus 2.1 saja. Jadi ini mungkin materi yang bisa saya jelaskan terakhir untuk pertemuan hari ini. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Ada satu, silahkan. Abdul, Ya, ini sih Mbak. iya. Mbak ini kira-kira recordnya atau PDF-nya bisa dilihat di web kira-kira kapan ya Mbak? Soalnya Senin besok saya sudah kuis. Maksudnya buat persiapan gitu Mbak. Oh iya. Kemungkinan mungkin nanti malam atau minggu sudah tersedia ya. Nanti kalau misalkan ternyata belum tersedia, boleh chat saya. Nanti mungkin saya bisa kirimkan ya PDF-nya. Kalau Baik, recordnya makasih harus, Mbak. iya, kalau recordnya harus menunggu di website ya, karena ukurannya sangat besar. Oh iya, iya. Baik, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya stop